Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara surat-surat atau doa-doa lainnya, ayat kursi dinilai sebagai salah satu doa yang memiliki derajat yang paling tinggi. Dalam Al-Quran, ayat kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah ayat ke-255. Ayat kursi memiliki tempatnya sendiri, meskipun seluruh ayat dari semua surat di Al-Quran itu mulia. Keutamaan membaca ayat kursi erat kaitannya dengan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi sebagai salah satu doa yang memiliki derajat paling tinggi berisi tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala beserta kekuasaan Allah yang mutlak. Banyak sekali arti dan makna yang terkandung dalam ayat kursi. Saat diturunkan ayat kursi ini, beribu-ribu malaikat mengiringinya karena kemuliaan serta kebesaran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat kursi diturunkan, Muhammad bin Al-Hanafiyah meriwayatkan bahwa seluruh berhala yang ada di muka bumi berjatuhan. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan. Para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi. Para setan berlarian dan para malaikat bersujud mengiringinya. Lantas bagaimanakah kedudukan ayat kursi di dalam Al-Quran? Apa sajakah keutamaannya ketika kita membaca ayat kursi? Tapi mengapa ada waktu yang terlarang untuk membaca ayat kursi? Apa ganjarannya bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan tersebut? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Ayat ini memiliki banyak sekali makna yang menyangkut dengan keimanan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepadanya tentang ayat apakah yang paling agung dalam kitabullah. Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau ulang pertanyaannya beberapa kali, kemudian dia menjawab, ayat kursi. Maka beliau mengatakan, selamat bagi anda wahai Abu Munzir dengan ilmu anda. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi mempunyai mulut dan dua bibir yang disucikan para malaikat di kaki arsy. Hadis riwayat Muslim. Kita mungkin sering membaca ayat kursi. Oleh karena itu, mari kita pahami kembali apa makna sesungguhnya yang terkandung di dalam ayat kursi ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.
tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak di antara kita mungkin bertanya terkait makna dari ayat tersebut yang diberi nama ayat kursi. Nama ayat kursi dapat diartikan sebagai ruangan dengan kapasitas sangat besar, melebihi langit dan bumi. Kemudian sebagai pemerintahan, kekuasaan, serta kerajaan yang dimiliki Allah menjadi salah satu alasan pemberian nama ayat kursi. Selain itu, nama kursi dapat dikatakan sebagai salah satu sifat Allah untuk mengatur seluruh ciptaannya. Sedangkan beberapa ulama berpendapat bahwa penamaan ayat kursi diartikan sebagai simbol keagungan dan kebesaran Allah. Secara mutlak, turunnya ayat tersebut dapat memberikan petunjuk atas sifat-sifat Allah sesuai dengan sabda Rasulullah dari hadis riwayat Tirmizi. Segala sesuatu itu mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Quran ialah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmizi. Dan di balik keagungan ayat kursi tersimpan juga banyak keutamaan ketika kita membacanya. Lantas apa saja keutamaan ayat kursi? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ayat kursi memiliki isi dan kandungan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu banyak sekali keutamaan yang diperoleh ketika kita mau membaca ayat kursi. Dijelaskan bahwa ayat kursi ini turun dengan diiringi ribuan malaikat. Jadi ketika kita membaca ayat kursi tersebut, maka malaikat akan memberikan penghormatan kepada orang yang membacanya. Keutamaan membaca ayat kursi dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, bagi mereka yang membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan serta pengamanan untuk mereka, sehingga dapat terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan yang berasal dari setan ataupun jin. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi juga menjadi ayat yang paling diberkahi dalam Al-Quran. Apabila kita membacanya, maka akan diberikan keberkahan dan juga dapat terhindar dari segala bentuk kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, ayat kursi merupakan ayat yang diberkahi. Tidak ada yang membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan daripada ayat kursi. Hadis riwayat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah sholat, akan memberikan manfaat kepada kita kelak di hari kiamat, yaitu dijanjikan surga. Dalam sebuah riwayat, Abu Umamah Al-Bahili menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap sholat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Begitu banyak keutamaan dan kebaikan yang diperoleh dari membaca ayat kursi. Setidaknya ada waktu yang disunahkan untuk membaca ayat kursi, yaitu ketika zikir di waktu pagi dan petang, juga ketika hendak tidur. Ketiga waktu ini dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Akan tetapi, selain memperhatikan waktu yang dianjurkan, kita juga perlu mengetahui waktu-waktu tertentu yang dilarang membaca ayat kursi.
Jangan sampai kita melanggar waktu terlarang tersebut. Jika ada 3 waktu yang dianjurkan membaca ayat kursi, maka setidaknya ada 4 waktu yang terlarang untuk membaca ayat kursi. Waktu terlarang ini wajib kita perhatikan supaya jangan sampai mengharap pahala, namun ternyata malah mendapatkan dosa. Adapun waktu dilarang membaca ayat kursi adalah yang pertama, saat rukuk dan sujud dalam sholat. Ayat kursi dilarang dibaca saat kita sedang rukuk dan sujud dalam sholat. Larangan tersebut ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang artinya, Rasulullah melarangku membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, ketika sedang di toilet atau kamar mandi. Ayat kursi dilarang untuk dibaca saat kita berada di toilet atau di kamar mandi. Ahlul ilmi mengatakan bahwa seseorang tidak boleh membaca Al-Quran saat di toilet, karena itu berarti kita menghina Al-Quran. Selain itu, juga bertentangan dengan adab dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, ketika sedang hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat junub, haid, ataupun nifas. Haram bagi kita untuk membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, dalam keadaan membawa hadas besar, kecuali kita membacanya dalam hati kita. Wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keempat, ketika merasa mengantuk. Ketika kita mengantuk, kita dilarang membaca ayat kursi. Imam Nawawi mengatakan bahwa membaca Al-Quran makruh hukumnya, meskipun kita hanya membaca ayat kursi ketika kita mengantuk. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kesalahan baca, sehingga merusak atau mengubah bacaan ayat-ayat Al-Quran. Apabila salah satu dari kalian bangun malam, sehingga bacaan Al-Qurannya menjadi kacau, sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Nawawi, Muslim dan Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah waktu-waktu terlarang bagi kita untuk membaca ayat kursi. Dengan mengetahui waktu-waktu tersebut, maka diharapkan kita bisa menghindarinya dan selalu membaca ayat kursi ataupun ayat-ayat Al-Quran di waktu dan kondisi yang dianjurkan oleh syariat, supaya kita mendapat pahala dan menghindari mendapatkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.